Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Kirana dari Tadris IPA 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, yaitu menjelaskan mengenai materi pendekatan dan teknik pembelajaran. Baiklah, langsung saja, pendekatan dan teknik pembelajaran. Pendekatan dapat berwujud cara pandang, filsafat, atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Dan dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru perlu mempertimbangkan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi, teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat bervariasi, di mana untuk metode yang sama dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada berbagai faktor keadaan yang terjadi pada saat itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh seorang guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya yang dapat memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran yang ditentukan tentunya berdasarkan metode yang digunakan pada saat proses pembelajaran itu sendiri, dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan pembelajaran menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran. Oleh karenanya, dari suatu pendekatan dapat diterapkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda. Oke, kita masuk ke pokok poin yang pertama, yaitu pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku harus menggunakan pendekatan tertentu atau pendekatan yang itu saja, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya, memilih pendekatan sesuai dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Dan dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat atau berorientasi pada siswa, dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Nah, dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya, diturunkan ke dalam yang namanya strategi pembelajaran, di mana unsur-unsur dari strategi pembelajaran dari setiap usaha yaitu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau targetnya yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Selanjutnya, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran, dan mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step by step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasarannya. Nah, selanjutnya itu mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai tahap keberhasilan dari suatu usaha itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari pendekatan pembelajaran? Fungsi dari pendekatan pembelajaran itu ada 5, yang mana pada fungsi ini yaitu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Lalu ada memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran, dan ada juga menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul, dan yang kelima itu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis pendekatan pembelajaran yang ada? Jenis-jenis pendekatan pembelajaran ini ada 8 jenis pembelajaran yang akan saya jelaskan pada video ini. Yang mana pendekatan pertama itu ada pendekatan konseptual atau Conceptual Teaching and Learning atau disingkat dengan CTL, yaitu pendekatan konseptual
berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan yang mengalami sendiri dalam lingkungan ilmiah. Pendekatan konseptual atau conceptual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia yang nyata pada siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, jadi pendekatan yang kedua itu ada yang namanya pendekatan konstruktivisme, yang mana pendekatan ini merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual, yang mana artinya bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Jadi pendekatan konstruktivisme ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pendekatan yang ketiga yaitu ada yang namanya pendekatan deduktif dan induktif, di mana pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila siswa telah mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Dan untuk pendekatan induktifnya, ini merupakan menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, yang mana lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Metode ini sering digunakan sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif ini merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip atau aturan. Nah, pendekatan yang keempat itu ada yang namanya pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini adalah pendekatan yang lebih mengarahkan kepada peserta didik untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Karena konsep ini bisa merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengalaman ataupun pengamatan. Jenis pendekatan yang kelima itu ada pendekatan proses. Pendekatan proses ini merupakan pendekatan yang mengajarkan atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Nah, untuk pendekatan yang keenam, ini ada yang namanya pendekatan open-ended, yang mana masalah yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut problem atau masalah tak lengkap atau disebut juga dengan open-ended, yang mana berarti problem atau persoalan terbuka. Siswa yang dihadapkan dengan open-ended problem, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian, bukanlah hanya pada suatu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun beberapa atau banyak bisa digunakan. Pendekatan yang ketujuh yaitu ada pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini sering digunakan atau selalu digunakan pada penerapan kurikulum pembelajaran 13, yang mana proses pembelajaran pada pendekatan ini harus menyentuh 3 ranah atau harus memiliki 3 ranah, yang mana itu ada ranah sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap mengambil transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang mengapa. Dan pada pendekatan saintifik ini, ada yang perlu diperhatikan atau langkah-langkahnya itu seperti mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Nah, pendekatan yang ke-8 atau pendekatan yang terakhir itu ada yang namanya pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Science, Technology, and Society atau STS. Yang mana pendekatan ini, sains, teknologi, masyarakat, merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubung dengan keputusan yang telah diambil. Nah, kita sekarang memasuki teknik pembelajaran. Nah, apa sih teknik pembelajaran itu? Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tentunya, yang mana untuk memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode yang disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran. Oleh karenanya, dari suatu pendekatan dapat diterapkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dan Slameto juga menjelaskan bahwa teknik pembelajaran adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan atau penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi atau pengajaran. Dengan kata lain, teknik pembelajaran didefinisikan hasil analisis sehingga tugas tersebut dapat memberikan hasil belajar yang optimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran merupakan situasi proses pembelajaran yang seringkali digunakan berbagai istilah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan cara, tahapan, atau pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk ke macam-macam teknik pembelajaran atau jenis-jenis teknik pembelajaran. Di mana di sini ada 6 teknik pembelajaran yang akan saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Yang mana yang pertama itu ada yang namanya teknik diskusi. Teknik diskusi ini merupakan salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, atau dua atau lebih siswa yang sedang berdiskusi, yang sedang berkomunikasi, yang terlibat aktif dalam diskusi ini. Jadi mereka saling tukar menukar pengalaman atau informasi, memecahkan masalah. Dapat juga semuanya tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Teknik yang kedua yaitu ada teknik kerja kelompok. Mungkin mirip dengan teknik yang sebelumnya, yaitu teknik diskusi tadi, tapi teknik kerja kelompok ini adalah suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka bekerja bersama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. Nah, teknik yang ketiga yaitu ada teknik penemuan atau discovery dan teknik simulasi, di mana teknik penemuan ini merupakan suatu proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip yang dimaksud proses mental.
mana ialah mengamati, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, membuat simpulan, dan lain sebagainya. Sedangkan prinsipnya ialah siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami mental itu sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi atau memberikan perintah. Nah, teknik simulasi. Teknik simulasi ini merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan, dengan tujuan agar dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa tersebut memegang peranan sebagai orang lain, seperti itu. Nah, teknik yang keempat itu ada teknik inquiry, di mana teknik ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia, tumbuh-tumbuhan, ataupun peristiwa yang sedang terjadi di kehidupan saat ini secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, teknik yang kelima tadi yaitu eksperimen dan demonstrasi, di mana teknik eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasil dari pengamatan tersebut disampaikan kepada siswa ataupun akan dievaluasi oleh guru. Nah, untuk teknik demonstrasinya ini merupakan teknik mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru atau guru yang sedang mengajar itu sendiri menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses. Nah, teknik mengajar yang keenam ini yaitu teknik karya wisata, di mana teknik karya wisata ini merupakan teknik mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau mengamati suatu objek di luar sekolah atau di luar ruangan untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Jadi sangat terbuka sekali apabila siswa belajar di luar sekolah dengan langsung mengamati benda-benda yang ada di luar sekolah itu sendiri atau peristiwa yang terjadi di luar sekolah itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini mengenai pendekatan dan teknik pembelajaran. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat, penjelasan saya yang kurang tepat pada video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.